Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my beloved students, and thank you for clicking this video. Today we are going to learn about apologizing. Before studying this topic, please watch this short video. Pardon me, do you happen to have the pen I gave you? Yes, I do. Just a second. I do apologize. I seem to have lost the pen. Don't worry about it. It's just a pen. I really am sorry. Please, don't bother yourself about the pen. It's not important. I don't know what I've done with the pen. Oh, is that it? There. Where? There, stuck behind your ear? Why, so it is. Here you are. Sorry about that. Don't mention it. Pardon me, do you happen to have the pen I gave you? I do apologize. I seem to have lost the pen. Don't worry about it. It's just a pen. I really am sorry. Please, don't bother yourself about the pen. It's not important. Here you are. Sorry about that. Don't mention it. Ananda semua, setiap kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Lalu bagaimana bentuk rasa penyesalannya? Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang menyadari kesalahannya dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nah, pertama, mari kita sama-sama mempelajari apa itu apologizing. Well, my love students, expressing an apologize is an express regret for something that one has done wrong. Artinya, mengekspresikan sebuah penyesalan akan sesuatu yang salah yang telah kita lakukan. Ungkapan apologize ini digunakan untuk yang pertama, menawarkan permintaan maaf atau alasan untuk beberapa kesalahan, penghinaan, kegagalan, atau luka. Nah, contohnya, he apologized for accusing her falsely. Dia meminta maaf atas tuduhan kelicikannya. Oke, yang kedua, digunakan sebagai pembelaan dalam pidato atau penulisan formal. Contohnya, I apologize for my being mistakes. Saya minta maaf atas kesalahan yang saya buat. Yang ketiga, digunakan untuk meminta maaf atas kesalahan yang dibuat sehingga mengakibatkan seseorang tidak merasa nyaman atau tidak bahagia. Contoh kalimatnya, I must apologize to Isabel for my late arrival. Aku harus minta maaf kepada Isabel atas keterlambatan ini. Contoh yang kedua, I like to apologize for my troublemaking. Aku mau minta maaf atas musibah yang telah aku buat. Ada beberapa ekspresi yang digunakan dalam kita meminta maaf. Yang pertama, sorry. Ini adalah permintaan maaf yang sangat umum, sederhana, dan di banyak situasi. Kita dapat menggunakannya di mana dan kapan saja.
Namun sorry ini adalah jenis permintaan maaf yang kurang kuat atau bermakna kurang serius. Contohnya, when we bump into someone on the street. Ketika kita bertemu seseorang jalan, kita bisa ucapkan sorry. Kemudian, when we want to get someone's attention. Ya, ketika kita menginginkan perhatian dari seseorang, ya contohnya when we go past them on a train, ketika kita melewati mereka di kereta api, we can say, kita bisa mengucapkan sorry, excuse me. Sorry, excuse me. And then, when we are sympathizing with someone, atau ketika kita simpati dengan seseorang, maka kita bisa ucapkan, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. And when we know we have done something wrong, ketika kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang salah, ya contohnya, sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Maaf, aku terlambat. Yang kedua, I'm so, very, extremely, atau terribly sorry. Hal ini mirip dengan sorry, tetapi menambahkan kata tambahan seperti so, very, extremely, atau terribly. Ini yang membuat arti lebih kuat. Nah, contohnya, I'm so sorry I didn't come to your party yesterday. Saya sangat menyesal saya tidak bisa datang ke pesta Anda kemarin. Nah, contoh yang kedua, I can't believe I forgot the tickets. I'm terribly sorry. Saya tidak percaya saya lupa dengan tiket. Saya minta maaf. Yang ketiga, how careless of me. Frasa ini digunakan ketika kita mengkritik diri sendiri karena membuat kesalahan. Contohnya, I just broke a glass. How careless of me. I'll buy you a new one. Nah, artinya aku baru saja memecahkan kaca itu. Cerobohnya aku. Aku akan menggantinya dengan yang baru. Oke, number 4, I shouldn't have. Kita menggunakan ini ketika kita menyadari bahwa kita melakukan sesuatu yang kita tidak boleh melakukannya dan sekarang kita menyesal. Nah, I shouldn't have biasanya diikuti oleh verb past participle. Contoh, I shouldn't have shouted at you last night. I didn't mean what I say. Seharusnya saya tidak boleh berteriak pada Anda tadi malam. Saya tidak bermaksud dengan apa yang saya katakan semalam. Nah, jadi intinya, I shouldn't have biasa diikuti oleh verb past participle. Contoh yang lain, I shouldn't have said it. I shouldn't have been late. I shouldn't have done it. And then, it's all my fault. Kita menggunakan ungkapan ini saat kita ingin mengambil tanggung jawab untuk sesuatu. Contohnya, it's all my fault we missed the train. I should have woken up earlier. Artinya ini adalah semua salahku sehingga kita ketinggalan kereta. Seharusnya aku bangun lebih awal. Ungkapan selanjutnya adalah please don't be mad at me. Ini adalah frasa informal yang kita gunakan ketika kita telah melakukan sesuatu yang salah dan kita tidak ingin orang lain untuk marah dengan kita. Nah, contohnya, please don't be mad at me, but I have to cancel our plans this weekend. Jangan marah pada saya, tetapi saya harus membatalkan rencana kami akhir pekan ini. Next expression, hope you can forgive me, atau please forgive me. Nah, ini digunakan untuk meminta maaf kepada seseorang karena kita sudah membuatnya kecewa. Nah, contohnya, I acted awfully yesterday, and I know I embarrassed you. I hope you can forgive me. Nah, artinya, saya bertindak mengerikan tadi malam dan saya tahu saya mempermalukan Anda. Saya berharap Anda bisa memaafkan saya. Well, class, next expression is I cannot say atau I express how sorry I am. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk mengatakan maaf. Kita menggunakan ini ketika kita tahu kita melakukan sesuatu yang sangat salah dan kita tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk minta maaf. Nah, contohnya, I cannot express how sorry I am for telling James your secret. I had no idea he would break up with you. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa aku menyesal untuk memberitahu James rahasia Anda. Aku tidak tahu dia akan putus dengan Anda. Oke, next expression, I apologize for atau I'd like to apologize for. Ini adalah cara yang lebih formal berkata maaf. Biasanya kita mendengar
ungkapan ini pada situasi formal bisnis atau email. Nah, contohnya, I apologize for the delay in replying to email. Saya minta maaf atas keterlambatan dalam menjawab ke email Anda. And the last expression, we can use, please accept my sincerest apologize. Nah, ini adalah cara yang sangat-sangat formal sekali untuk meminta maaf, terutama ketika kata tulus disertakan. Nah, hal ini biasanya digunakan dalam surat-surat resmi. Please accept my sincerest apologize. Selain meminta maaf, ada juga ekspresi yang digunakan untuk menerima permintaan maaf atau memaafkan seseorang. Nah, berikut adalah beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, that's alright. Artinya adalah baiklah. Next, never mind. Artinya tidak apa-apa. Don't apologize. Tidak perlu meminta maaf. And then, it doesn't matter. Ini tidak apa-apa. Don't worry about it. Jangan khawatir. Don't mention it. Tidak apa-apa. Ada lagi, that's okay. Itu baik-baik saja. I quite understand. Aku paham. You couldn't help it. Aku tidak bisa membantu. Forget about it. Lupa tentang itu. Don't worry about it. Jangan khawatir. No harm done. Tidak ada salahnya dilakukan. No worries. Jangan khawatir. Nah, juga bisa kita gunakan no problem atau it's cool. Dan juga ada sebuah respons yang responnya sangat serius sekali. Contohnya adalah I forgive you. Ingat Ananda, I'd like to apologize adalah bentuk pendek dari I would like to apologize. Kemudian, dalam hal berminta maaf, tone is a key. Suara adalah kunci. Jadi tinggi rendahnya suara kita menentukan serius atau tidak seriusnya kita berminta maaf. Okay, thank you for watching this video. I hope you can share this video and see you in the next lesson. Bye-bye.